الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ أَحْيَا بِسُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratil Mukarram yang saya muliakan, kepada seluruh jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Pondok Jaya yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu sekalian, sehat? Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Puji syukur alhamdulillah atas izin Allah kembali saya bisa hadir untuk bersilaturahim. Kalau tidak salah di pagi hari ini yang ketiga kali saya bisa hadir bersilaturahim, bermuajahah, belajar bersama dalam rangka kajian subuh rutin mingguan yang diselenggarakan oleh Masjid Nurul Iman Pondok Jaya, yang kita semua berharap mudah-mudahan keikhlasan, keridhaan kita semua melapangkan waktu kita setelah sholat nggak langsung pulang untuk menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Kita berharap mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan kita semua pulang membawa ilmu yang manfaat, pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kelak kita bersama beliau di akhirat, kita diakui menjadi umatnya, dan insyaallah kita semua nanti bisa digiring bersama Nabi masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya mengambil sebuah tema yang ada kaitannya dengan bulan yang mulia yang saat ini sedang kita hadapi. Sekarang ini kita masuk bulan apa, Pak? Bulan Islamnya bulan apa namanya? Rabiul Awal. Ada apa di bulan Rabiul Awal itu, ibu-ibu? Ada apa, Pak? Ada peristiwa apa di bulan Rabiul Awal ini? Semuanya umat Islam pasti tahu. Bahkan dulu waktu kita SD, kita TK diajarkan Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal tahun 12 tanggal 12 di tahun gajah. Itu pendidikan yang selalu kita dapatkan dari kita masih kecil. Hampir tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya di bulan Rabiul Awal inilah tepat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai tanggal mungkin ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan sebelum tanggal 10 Rabiul Awal, bahkan ada yang mengatakan di atas tanggal 12. Tapi pendapat yang paling masyhur adalah 12 Rabiul Awal. Ini pendapat yang paling banyak.
Lalu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, rata-rata umat Islam ketika masuk datang bulan Rabiul Awal, itu hampir semua masjid rame-rame mengadakan peringatan apa? Maulid Nabi. Pertanyaan saya, boleh nggak kita ngadain peringatan Maulid Nabi? Boleh. Bid'ah nggak kira-kira? Enggak. Sekarang saya mau tanya, sebelum saya kupas sedikit tentang peristiwa Maulid Nabi, saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian yang datang untuk merayakan, mengagungkan kelahiran Rasulullah, gembira atas kelahiran Nabi, ngumpul di masjid, ngumpul di tempat-tempat perayaan Maulid Nabi, emang yang nyuruh siapa, Pak? Ibu datang misalkan di masjid ini ngadain Maulid Nabi, ibu di tengah kesibukan ibu datang, rombongan datang ke masjid ini untuk merayakan kelahiran Nabi, emang yang nyuruh siapa kira-kira? Ayo, siapa yang nyuruh emang? Jangan jawab ketua DKM, jangan. Siapa yang nyuruh kira-kira? Bapak Ibu sekalian, kenapa saya tanya demikian? Sebab kita nggak bisa pungkiri, Pak, ada saudara kita yang mohon maaf anti dengan peringatan Maulid Nabi. Tanpa mengurangi rasa hormat, monggo silahkan yang nggak suka dengan Maulid Nabi. Tapi buat kita yang suka, kita mantepin hati kita, dan kita harus tahu apa peristiwa di balik Maulid Nabi, kenapa setiap tahun kita memperingati. Dan pertanyaan itulah yang selalu ditujukan kepada kita. Emang kalian datang untuk memperingati kelahiran Nabi, emang yang nyuruh siapa? Itu pertanyaannya selalu. Kalau ada yang bertanya demikian Bapak Ibu sekalian, kalian datang ke tempat Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, yang nyuruh kalian siapa? Jawab dengan tegas, yang nyuruh kita bukan Nabi, bukan para ulama, bukan ustadz, bukan habaib, melainkan yang nyuruh kita langsung adalah awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nyuruh kita gembira dengan kelahiran Nabi itu siapa? Allah. Mana dalilnya? Dalam surah Yunus ayat 58 di muqaddimah tadi yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Diawali dengan kalimat perintah. Kalau kita belajar ilmu nahwu shorof, qul itu makna kalimat fi'il amr, kalimat perintah. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada kita. Itu perintahnya berlaku untuk kita. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-amru yadullu lil wujub. Setiap perintah itu mengandung makna wajib. Kalau Allah memerintahkan kepada kita, berarti wajib hukumnya untuk kita tunduk patuh kepada perintah Allah. Betul apa enggak? Betul. Yang menjadi pertanyaan, apa perintah Allah di ayat ini? Nah, ini Bapak Ibu harus tahu dalilnya. Jadi kalau ada orang yang nanya, emang yang nyuruh kita Maulid Nabi siapa? Allah. Dalilnya mana? Surah Yunus ayat 58. Apa perintah Allah? Bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu agar mereka berbahagia di saat mereka mendapatkan rahmat dariku. Itu sudah kuat banget itu. Allah menyuruh kepada Rasulullah agar menyampaikan kepada kita agar kita berbahagia, agar kita bergembira di saat Allah menurunkan rahmat untuk kita. Ditambah lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 107 dengan tegas Allah menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat yang paling besar bagi seluruh alam semesta ini. Jadi sekarang kesimpulannya saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dilahirkan di muka bumi ini, bahkan puncaknya Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul, itu untuk kita rahmat atau bukan? Rahmat atau bukan, Pak? Jelas itu rahmat. Bahkan tidak ada rahmat yang mengalahkan ketika Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini. Bahkan Masya Allah, Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul. Itu dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja. Bahkan ini dirasakan oleh hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Itu mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini dalilnya sudah jelas banget. Jadi ayat 58 pada surah Yunus dan surah Al-Anbiya ayat 107 itu digabungkan oleh para ulama, kemudian dijadikan dasar hukum istimbat bahwasanya perintah untuk gembira menyambut rahmat Allah itu langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Pertanyaan yang kedua yang sering ditujukan kepada kita apa? Kalau kita mengagungkan, merayakan maulid Nabi, emang pernah dicontohkan sama Nabi? Ayo coba jawab. Bapak yang tiap tahun rutin mengadakan maulid Nabi, emang perayaan maulid Nabi ini pernah dicontohin oleh Nabi? Pernah nggak, Bu? Pernah? Enggak. Nah, udah kenceng salah lagi. Pernah atau tidak peringatan maulid Nabi dilakukan oleh Rasul? Bukan cuma pernah, Bu, bahkan pernah banget. Kalau kita umat Islam, umat Rasulullah sampai di zaman sekarang ini rata-rata memperingati maulid Nabi cuma setahun sekali. Datang bulan bulan Rabiul Awal baru kita ngerayain peringatan maulid Nabi. Betul nggak, Pak? Bu. Kalau Nabi bukan cuma setahun sekali, Pak. Tiap minggu beliau mengagungkan kelahirannya, merayakan kelahirannya. Kalah kita sama Nabi. Makanya saya heran kalau ada orang yang mengatakan peringatan maulid Nabi nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bahkan Nabi nyontohnya tiap minggu, bukan tiap tahun. Tanya lagi, mana dalilnya kalau emang Nabi merayakan maulid Nabi? Nih, waktu saat Nabi pernah ditanya, su'ila an saumil isnin wal khamis. Su'ila an saumil isnin wal khamis. Ketika Rasulullah ditanya tentang kebiasaan beliau menghidupkan puasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis. Kenapa ya Rasulullah engkau selalu berpuasa di dua hari itu, hari Senin dan di hari Kamis? Ada apa di hari Senin dan di hari Kamis ya Rasulullah? Kenapa engkau selalu berpuasa? Apa, Bu, jawab Rasulullah? Kira-kira apa, Pak, jawab Nabi? Nabi dengan tegas menjawab, dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'itsu fihi wa yauma unzila alayya. Aku berpuasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan di muka bumi ini. Dan di hari Senin pula lah Allah mengutusku menjadi seorang nabi, dan di hari Senin pula lah Allah menurunkan wahyu Al-Qur'an kepadaku. Berarti Nabi mengagungkan kelahirannya sendiri apa enggak? Setiap hari Senin khusus spesial beliau berpuasa untuk mengagungkan kelahirannya. Itu cara Nabi merayakan kelahirannya dengan cara berpuasa. Dengan cara beribadah, berpuasa di hari Senin. Apa bedanya dengan kita? Kita merayakan maulid Nabi dengan cara ibadah. Istighosahan, baca zikir, baca maulid tiba. Itu semua nilai-nilai ibadah. Bahkan mendengarkan ayat suci Al-Quran, dengerin tausiah, semua itu rangkaian peringatan maulid Nabi, tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah. Maka mana yang menyimpang peringatan maulid Nabi yang kita lakukan? Saya setuju kalau dikatakan maulid Nabi itu menyimpang, kalau memang dalam perayaan maulid Nabi itu bercampur nuansa-nuansa yang maksiat, disuguhkan minum-minuman keras, disuguhkan makanan-makanan yang akhirnya terlempar mubazir, nggak kemakan kemana-mana, makanan berserakan. Itu dulu pernah ada, Bu, ritual maulid Nabi berebut makanan. Yang itu saya setuju kalau itu dikatakan bid'ah. Tapi kalau kita duduk mendengarkan tausiah, baca zikir, baca maulid, diperdengarkan kisah-kisah Rasulullah, mana sesatnya? Semua itu adalah kebaikan yang kita berharap kita semua diakui menjadi umatnya. Kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah yang diutus ke muka bumi ini, rahmat untuk kita selaku umatnya. Makanya sekarang saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita punya perasaan sayang kepada pasangan kita masing-masing. Kira-kira kalau ditanya, bapak punya istri, lebih besar mana sayangnya sama istri atau sayang kepada Rasulullah? Kalau boleh dibandingin, ibu lebih sayang sama suami atau sayang kepada Rasulullah? Suami. Ini yang jawab suami, jangan-jangan suaminya ada di sini nih. Lebih sayang kepada suami atau kepada Rasulullah? Harus lebih sayang kepada Rasulullah. Betul apa enggak?
Kenapa saya nanya begitu, Bu? Sebab mohon maaf, sesayang-sayangnya suami kepada istri, sampai detik ini saya belum pernah dengar ada suami yang sayang sama istrinya, kalau istrinya meninggal, suaminya ikut masuk ke dalam kuburan bareng-bareng. Ada nggak, Bu? Dan sebaliknya, kira-kira ada nggak istri yang mau nemenin bapak masuk ke dalam kubur? Nggak ada. Pertanyaan saya satu lagi, Bu. Ibu tolong dijawab. Kira-kira seandainya, ini kita berandaian, misalkan ibu meninggal duluan, suami belakangan, kira-kira suami ibu sedih apa seneng? Ayo jujur aja, kira-kira suami ibu bakalan sedih atau bakalan seneng? Ah, seneng. Kasian banget ibu-ibu. Jangan-jangan meninggal diarep-arepin nama suami, kapan bini gua meninggal. Kira-kira sedih apa seneng, Pak? Sedih. Ibu mah sembarangan ngomongnya. Kira-kira kalau suami sedih nangis nggak? Nangis nggak, Bu? Nangis nggak, Pak? Nangis. Ibu mah sembarangan ya. Sama, laki-laki juga punya perasaan sama seperti perempuan, walaupun perasaan laki-laki nggak selembut sehalus seperti perempuan, tapi punya perasaan sedih juga, betul nggak, Pak? Cuma bedanya apa dengan perempuan kalau lagi sedih? Suami mah sedih, nangis mah nangis, tapi biasanya nangis cuma mata sebelah kanan doang. Betul nggak, Bu? Mata sebelah kirinya dia pelirik cari ganti lagi, ya Allah. Bahkan ada seorang suami baru ditinggal pergi istrinya sebulan, tiap mau berangkat kerja di depan pagar rumahnya dia nyanyi, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, berikan aku pasangan. Ya. Itu mas, saya bukan ngomong bohong, Bu. Mohon maaf, laki-laki mah rata-rata modelnya begitu semua. Betul nggak, Bu? Makanya dari dulu saya nggak pernah suka sama laki-laki. Begitu kelakuan laki-laki. Ibu tahu nggak apa yang mendasari saya bertanya hal yang demikian tadi? Bapak tahu nggak apa yang mendasari saya bertanya, lebih besar mana perasaan sayang kita kepada pasangan kita dibandingkan sayang kita kepada Allah? Sebab rata-rata kalau kita punya perasaan sayang kepada sesama manusia, itu rata-rata, mohon maaf Pak, sayang kita itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Tak kenal maka tak sayang, harus kenal dulu. Dari kenal itu baru kemudian muncul perasaan sayang, baru muncul perasaan cinta. Betul apa enggak, Pak? Sekarang ibu saya mau tanya, dulu seandainya ibu sebelum nikah, tiba-tiba ibu sama orang tua ibu main dikawinin saja sama suami ibu, tanpa tahu kayak apa wajah calon suami ibu. Boro-boro wajahnya, dengerin suaranya calon suami ibu aja nggak pernah tahu. Kira-kira ibu langsung dikawinin mau apa enggak? Pasti nggak mau, apalagi anak zaman sekarang, Pak. Harus ada ta'aruf dulu, harus kenalan dulu, ketemu dulu sama orang tuanya, tahu dulu suaranya kayak gimana, apa latar belakang pendidikan calon suaminya, pekerjaannya apa, baru muncul perasaan sayang, baru kemudian mau nikah. Betul nggak, Bu? Itu berarti perasaan sayang kita sama pasangan ada syaratnya, harus kenalan dulu. Betul? Tapi coba ingat baik-baik, pikirkan baik-baik. Itu nggak berlaku buat Nabi, Bu. Maka pepatah tak kenal maka nggak sayang itu nggak berlaku buat Nabi. Kapan kita pernah kenalan dengan Nabi? Kapan kita pernah dengar suara Nabi? Dan kapan kita pernah dengerin Rasulullah ngaji tausiah dan kita duduk di majelisnya Rasulullah? Pernah apa enggak? Pertanyaan besar untuk kita semua. Kita nggak pernah ngelihat wajah Nabi. Kenapa Bapak Ibu sekalian punya perasaan sayang kepada Rasulullah? Ini makanya luar biasa, orang yang punya perasaan sayang dan cinta kepada Rasulullah walaupun nggak pernah melihat wajahnya, itu orang yang luar biasa di hadapan Nabi. Makanya ini ada dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah ngomong gini Bapak Ibu sekalian, di hadapan para sahabat lagi duduk begini nih, Rasulullah ngomong, ana mustaqun bi ikhwani, aku rindu kepada saudaraku. Sahabat iri saat itu ketika Rasulullah ngomong begitu.
Sampai sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami sahabatmu yang selama ini ada di sebelah engkau, yang selama ini setia mendampingi engkau, apakah kami ini bukan kau anggap sebagai saudaramu ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi, Bapak Ibu sekalian? "Lah, bukan. Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat terhebatku. Kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku, namun bukan saudaraku yang aku maksudkan ini. Kalau kalian wahai sahabat-sahabatku, kalian setiap hari bertemu dengan aku. Setiap kali kalian mendengarkan suaraku, kalian selalu ada bersamaku. Namun yang aku maksudkan ini bukan kalian." Bahkan Rasulullah ngomong aku rindu kepada saudaraku ini sampai nangis Rasulullah, menetes air mata Rasulullah. Sampai sahabat akhirnya bertanya, "Kemudian siapa yang kau maksudkan itu ya Rasulullah? Saudaramu yang kau rindukan itu ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi, Pak, Bu? "Ikhwani humul ladzina lam yarani walakinnahum yu'minuna bi." Saudaraku yang sangat aku rindukan adalah mereka dari golongan umatku yang belum pernah memandang wajahku, belum pernah mendengarkan suaraku, belum pernah duduk di majelis taklimku, namun mereka beriman kepada. Nah, saya mau tanya, kira-kira yang dimaksudkan Nabi di hadis ini siapa? Wah, pede banget kita. Kenceng banget. Siapa tadi yang bilang kita tadi? Bagus, Ibu, saya kagum dan salut yang bilang kita harus pede, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Sebab rasa-rasanya hadis ini mengarahnya kepada kita. Betul nggak, Pak? Umat Rasulullah yang belum pernah memandang wajahnya. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, sampai detik ini kita belum pernah tahu kayak apa wajah tampan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah tahu kayak apa wajah gantengnya Nabi kita. Betul nggak? Dan sampai detik ini pula kita nggak pernah tahu kayak apa halus tutur kata Nabi kita. Dan sampai detik ini kita belum pernah dengerin tausiahnya Rasulullah. Namun kita beriman kepada beliau. Inilah yang dikatakan Rasulullah, saudaraku yang aku rindukan. Walaupun mereka belum pernah hidup sejaman denganku, belum pernah melihat aku, namun mereka sangat mencintai aku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau para sahabat itu beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, wajar. Karena apa? Beliau hidup dengan Nabi, langsung dengan Nabi, hidup di zamannya Rasulullah. Walaupun ujiannya pun juga berat. Karena apa? Islam belum berkembang pesat seperti sekarang. Ketika memutuskan untuk beriman kepada Rasulullah, resikonya taruhannya mati. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat terdahulu. Beliau menanggalkan keyakinan agama yang dulunya, mengikuti ajaran Rasulullah, resiko dan taruhannya mati. Dan itu terjadi, banyak para sahabat yang mengalami. Menanggalkan akidah lamanya, menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sahabat juga mantap ketika beriman kepada Allah. Karena apa? Langsung dibimbing langsung oleh Rasulullah. Sementara kita enggak. Hidup kita jauh di bawah Rasulullah. Namun kenapa kita punya perasaan cinta yang begitu besar kepada Nabi? Inilah nanti di akhirat yang akan dipanggil pertama kali, ummati, 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 umatku kemari wahai umatku. Siapa yang dipanggil oleh Nabi? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti yang akan aku berikan syafaat adalah mereka-mereka yang dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah, wajahnya bersinar karena pancaran air wudhu, dan yang paling banyak membaca salawat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang istiqomah menghidupkan sholat subuh berjamaah, insya Allah nanti di akhirat dibangkitkan wajah kita bersinar di hadapan Rasul. Amin. Jadi ibu bapak nggak usah mikirin masalah casing kulit kita. Sehitam apapun kulit kita ini cuma casing dunia, Pak. Kalau bapak rajin sujud, rajin ibadah, rajin baca sholawat, walaupun hitam kulit kita di dunia, insya Allah dibangkitkan nanti di akhirat, wajah kita putih bersinar di hadapan Rasulullah dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah mesan ya bu ya, dilahirin jadi orang Pondok Jati, nggak pernah mesan kita. Benar? Makanya udah nikmatin aja, nggak usah komplain ibu. Ya Allah, kok hidung saya pesek begini sih Ustaz?
Kok kulit saya hitam begini? Kalau kita boleh milih mah enak Bu, Pak. Bapak pengen jadi orang mana? Ibu pengen jadi orang mana? Enak. Kalau saya mah pengen jadi orang Arab. Benar nggak? Udah hidungnya mancung-mancung, kulitnya putih bersih, gede tinggi. Saya nggak pernah mesen jadi orang Indonesia. Ini semua takdir dari Allah. Kita dilahirkan di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Itu hanya casing di dunia dan hanya titipan. Maka nanti di akhirat wujud kita nggak begini bentuknya Pak. Benar apa enggak? Makanya nikmatin aja Bapak. Selama ini kalau punya istri yang badannya agak gede dikit, nikmatin aja. Badannya gemuk, ya itu cuma casing sementara. Insya Allah nanti kalau masuk surga nggak begitu bentuknya. Makanya di sini saya lihat banyak nenek-nenek. Nenek-nenek nanti nggak ada di dalam surga. Nenek-nenek nanti nggak ada di surga. Maksudnya bukan nggak ada di surga, tapi nanti ibu semuanya dibangkitkan oleh Allah kalau masuk ke dalam surga, usianya jadi muda semuanya. Itu rata-rata umurnya nanti manusia antara 30 sampai 40 tahun. Bahkan laki-laki, saya pernah baca dalam riwayat hadis Imam Bukhari, laki-laki yang masuk ke dalam surga, penghuni surga, nanti dibangkitkan oleh Allah tinggi badan kita sebagaimana tinggi badannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu tingginya berapa Pak? 60 hasta. Berapa itu? Kurang lebih sekitar berapa? 13 meter atau berapa? Masya Allah, kayak gitu tingginya nanti. Bahkan tampannya wajah laki-laki nanti di akhirat masuk ke dalam surga, gantengnya wajah kita itu kayak Nabi Yusuf. Namun tetap Allah memberikan ciri khas wajah kita waktu hidup di Pondok Jaya supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi karakter wajah kita nanti gantengnya kayak Nabi Yusuf. Kesabaran kita nanti di surga seperti sabarnya Nabi Ayub. Makanya nggak ada lagi perasaan cemburu nanti di surga. Nggak ada jealous, nggak ada cemburu, nggak ada marah-marahan. Bahkan nguap aja nggak ada nanti Pak. Bapak buang air kecil, buang air besar nanti nggak ada di surga. Yang kita lakukan cuma seneng-seneng doang nanti di surga. Udah nggak ada lagi kewajiban ibadah. Kita tinggal menikmati hasil jerih payah kita di saat kita hidup di dunia. Ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat nanti. Kita manennya nanti di akhirat di surga. Makanya saya tanya Bapak Ibu sekalian, pengen jadi penduduk surga? Bapak pengen masuk surga Pak? Ibu pengen? Emang pantas? Jawab, emang pantas kita masuk surga? Nabi Adam aja dosanya satu, diusir dari surga. Cuma gara-gara makan buah khuldi doang diusir dari surga. Itu Nabi loh. Kita Nabi bukan? Dosa ibu satu atau banyak? Coba mikir sekali lagi, pengen masuk surga masih? Nabi Adam yang dosanya satu diusir, lah kita dosanya banyak kepengen masuk. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Harus pede lagi Bu. Karena apa? Yang buat kita mungkin dan insya Allah bisa masuk ke dalam surga tidak lain karena dua hal. Apa? Yang pertama karena rahmat Allah, dan yang kedua kita punya Nabi yang insya Allah bisa memberikan syafaatul uzma untuk kita. Makanya walaupun dosa kita banyak, makanya Nabi pernah ngomong, syafaati likabairil ummati. Syafaatku untuk para pendosa-pendosa besar. Makanya jangan khawatir, walaupun kita punya dosa besar, syafaat Rasulullah berlaku untuk kita para pelaku pendosa besar. Yang penting jangan pernah kita bosan untuk bertobat kepada Allah. Ya Bu ya? Ibu, banyak nggak dosanya? Sering ngomongin orang nggak? Sering gosip apa nggak? Makanya kayak itu ujian yang paling besar itu wanita. Wanita itu nanti yang paling banyak masuk neraka Pak. Itu Rasulullah sedih sampai, kenapa sih kok banyak perempuan masuk ke dalam neraka? Ternyata paling banyak itu ada dua. Yang pertama, perempuan masuk ke dalam neraka itu karena banyak perempuan yang durhaka kepada suami. Ada di sini yang durhaka sama suami. Yang kalau dikasih nasihat sama suami satu kata jawabnya 10 kata. Ada. Siapa yang kerjanya tukang ngambilin duit suami di kantong? Ada. Ayo ngaku ya.
Yang kedua, kenapa banyak perempuan masuk ke dalam neraka? Karena banyak perempuan yang nggak bisa menjaga lisannya. Apa sih? Kenapa sih perempuan kok gampang sekali ngomongin orang, gampang sekali tukang ghibah? Karena leher perempuan tuh halus, Pak. Licin banget, nggak ada tonjolannya kayak kita. Kalau laki-laki kan kadang mau ngomong masih dipikir dulu, ada seret-seretnya gitu. Nah, mau ngomong nggak jadi, nggak keluar rahim, cuma gondok doang di hati, nggak jadi ngomongin orang. Kalau perempuan halus banget karena peranakannya dari Siti Hawa. Kalau laki-laki turunannya dari Nabi Adam. Loh, apa hubungannya Ustadz? Ini mah nggak pakai kitab, Bu. Ilmu otak-atik ini namanya. Kenapa laki-laki nggak banyak ngomong? Karena turunannya dari Nabi Adam. Loh, lihat abjadnya. Adam, mangap apa mingkem? Adam, mangap atau mingkem? Mingkem. Makanya laki-laki mah nggak banyak ngomong. Perempuan dari siapa? Mangap apa minggem? Makanya perempuan di mana-mana licin, lehernya gampang ngomongin orang begitu. Itu yang dikatakan Rasulullah, banyak perempuan yang nggak bisa menjaga lisannya. Saya sih nggak yakin kalau itu jamaah Masjid Nurul Iman pagi hari ini. Ini adalah calon-calon penghuni surga semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini tema kita di pagi hari ini, sebagaimana yang kita tahu, metode dakwah ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini dalam kehidupan kita. Bapak pengen nanti ketemu sama Nabi di dalam surga? Pengen? Ibu pengen? Nah, amalkan apa yang menjadi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya amalan ini adalah amalan yang tidak selazimnya orang pada umumnya berani melakukan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi dan yang membuat Nabi berhasil dalam dakwah beliau. Ayo mari sama-sama kita lapangkan hati kita, kita buka hati kita untuk berlapang dada bisa mengamalkan ini. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, salasatu man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Ada 3 amalan, ada 3 perbuatan, kalau umatku sanggup melakukan 3 amalan ini, maka Allah akan ringankan hisab kita nanti di akhirat. Wa adkhalahul jannata birahmati, dan nanti puncaknya Allah akan masukkan ke dalam surga karena rahmatnya. Pengen nggak kira-kira? Bapak Ibu pengen nggak kira-kira diringankan hisab kita nanti di akhirat dan puncaknya Allah akan masukkan kita ke dalam surga karena rahmatnya? Apa itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Yang pertama, siap-siap catat baik-baik amalan yang dapat meringankan hisab kita nanti di akhirat dan insya Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Yang pertama kata Nabi, tu'ti man haramak, hendaknya engkau berlapang dada dan ringan tangan bersedekah kepada orang yang kikir kepada dirimu. Sekali lagi, hendaknya engkau ringan tangan berbagi, bersedekah kepada orang yang paling pelit kepada dirimu. Jawab dengan jujur, kira-kira berat enggak? Sodakoh, sedekah, berbagi sama orang yang pelit sama kita. Susah enggak Pak kira-kira Pak? Susahnya luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti gampang sedekah sama orang yang nggak pelit. Di depan kita ada anak-anak yatim piatu misalkan, ada fakir miskin yang ada di hadapan kita, dikumpulin semua, kita ngadain santunan yatim piatu, kita ngadain santunan fakir miskin. Kalau kita diberikan kelapangan rezeki, yakin kita ringan tangan kita untuk berbagi. Benar nggak Pak Ibu? Benar. Tapi ketika Rasulullah menguji kita, berikan sedekahmu kepada orang yang paling pelit kepada dirimu. Kalau kita mampu untuk melakukan itu, maka Allah muliakan derajat kita. Puncaknya Allah akan berikan rahmat kita, rahmatnya untuk kita, dan puncaknya kita akan masuk dalam surga bersama Nabi. Sanggup nggak kira-kira? Ya jadi ragu Ibu. Sanggup apa nggak kira-kira Pak? Saya ulang sekali lagi, apa yang pertama Pak? Berbagi kepada orang yang pelit kepada kita. Nanti pulang dari sini catat siapa tetangga kita yang paling pelit.
Catat ya Bu ya. Tulisin di kertas, nanti agak siangan dikit berangkat ke pasar. Ngapain Ustadz? Beli sembako. Sembako ini saya niatkan untuk tetangga saya yang paling pelit dan paling pelit sama saya. Niatkan mudah-mudahan dengan sedekah ini membuka pintu hidayah untuk orang ini. Allah membukakan pintu hidayah supaya nanti suatu saat nggak pelit lagi. Sanggup? Sanggup nggak Bapak? Ya ragu ini gimana ini? Jadi dilanjut apa enggak ini? Yaudah, kalau nggak sanggup yang pertama, mungkin yang kedua. Amalan Rasulullah yang dianjurkan untuk kita untuk bisa melakukan. Apa yang kedua kata Nabi? Watasil fi man qata'at. Watasil man qata'at. Hendaknya engkau menyambung silaturahim kepada orang yang jelas-jelas memutuskan kepada engkau silaturahim. Kepada orang yang jelas-jelas memutuskan silaturahmi kepada kalian. Disuruh nyambung silaturahim sama orang yang nggak pernah mau silaturahim sama kita. Berat apa enggak? Masya Allah, ini berat Pak. Orang nggak pernah mau datang ke rumah kita, kita disuruh datang ke rumah dia silaturahim. Kira-kira gampang nggak kita ngelakuin itu? Berat luar biasa. Maka sekali lagi Rasulullah mengatakan amalan-amalan ini adalah amalan yang tidak selazimnya orang pada umumnya mau dan bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang diberikan kekuatan iman yang tinggi, yang mampu dan sanggup untuk mengerjakannya. Makanya mudah-mudahan sifat egois kita ini Allah hilangkan sehingga kita mampu untuk mengamalkan 3 hal ini. Insya Allah. Itu ada 3, ini baru kedua. Apa yang kedua tadi? Bersilaturahim kepada orang yang memutuskannya. Yang terakhir kata Nabi, wa ta'fu 'amman dhalamak. Amalan yang dapat mengukuhkan kita nanti di hadapan Allah dan akan meringankan hisab kita nanti di akhirat. Apa kata Rasulullah? Wa ta'fu 'amman dhalamak. Hendaknya engkau memberi maaf kepada orang yang jelas-jelas menganiaya dirimu. Bahkan engkau berani meminta maaf kepada orang yang mendolimi dirimu. Meminta maaf atas segala sesuatu yang kita tidak lakukan. Berat nggak kira-kira? Menurut saya Bapak Ibu sekalian, di antara 3 perkara tadi, yang terakhir menurut saya itu yang paling berat. Kenapa demikian Ustaz? Kalau kita minta maaf atas kesalahan kita, saya yakin kita gampang. Betul nggak Pak? Bu, Ibu punya salah, minta maaf sama orang yang pernah Ibu salahi. Saya yakin kita gampang minta maafnya. Tapi kita nggak melakukan kesalahan, kita yang minta maaf, itu yang luar biasa. Dan inilah kunci sukses dakwah ala Rasulullah, sehingga Rasulullah berhasil menyebarkan Islam. Seluruh dunia ini mengenal Islam. Maka mana negara manapun yang nggak ada Islam, semua negara pasti ada Islam. Ini akibat Rasulullah berhasil menerapkan 3 hal ini dalam dakwah beliau. Bayangkan, wa ta'fu amman dhalak, memaafkan kesalahan orang yang jelas-jelas kita tidak melakukan kesalahan. Ini dilakukan oleh Nabi. Ingat gak kisah ketika Nabi sering diludahi oleh orang Majusi? Mau berangkat ke masjid, Rasulullah ngelewatin rumah orang Majusi yang setiap hari kerjaannya ngeludahin Nabi dari atas balkon rumahnya. Apa Nabi kemudian marah? Enggak. Bahkan saking terbiasanya Nabi diludahin, kalau lewat rumah orang Majusi, Rasulullah tanpa sadar Rasulullah selalu berhenti Pak, nungguin sesuatu yang jatuh dari atas. Coba kira-kira kalau ibu model begitu mendapatkan perlakuan, apa yang ibu lakukan? Berangkat ke masjid udah rapi-rapi pakai parfum, tiba-tiba ngelewatin rumah orang yang rumahnya tingkat yang nggak pernah senang dengan ibu, toto ibu diludahin, cuy. Marah nggak kira-kira? Loh katanya mau ngamalin tadi kok marah? Rasulullah nggak marah Pak. Bahkan saking terbiasanya dengan perlakuan itu, sampai-sampai Rasulullah setiap ada di depan rumah itu selalu berhenti nungguin ludah yang jatuh. Hingga pernah suatu saat Rasulullah berhenti lama, kok nggak ada yang jatuh dari atas ini? Maksudnya nggak ada yang ludahin dia, nggak ada yang ludahin Rasulullah. Diliatin ke atas kok nggak ada orangnya. Akhirnya besoknya lagi berangkat lagi, nggak ada lagi, ditungguin sampai lama nggak ada. Sampai-sampai Rasulullah nanya dengan salah satu sahabat, kemana tuh orang Majusi? Kenapa ya Rasulullah? Enggak apa-apa.
Jangan dia mendolimi engkau, menganiaya engkau ya Rasulullah. Enggak. Rasulullah malah menyembunyikan itu. Waktu dia sekarang lagi diazab sama Allah, dia lagi sakit ya Rasulullah. Kira-kira kalau kita Bu mendapatkan kabar orang yang tukang ludahin kita lagi sakit keras, apa kira-kira reaksi kita? Rasain tuh orang, mampus kalian itu, Masya Allah. Itu kalau kita tuh itu. Tapi Rasulullah enggak, malah begitu tahu itu orang Majusi dalam keadaan sakit keras, langsung buru-buru pulang ke rumah, ngambil sekeranjang korma, besuk Rasulullah ke rumah orang Majusi tersebut. Bahkan Rasulullah ketuk pintunya, Assalamualaikum, walaupun tahu nggak bakalan dijawab. Kemudian ada suara dari dalam rumah tadi. Siapa di luar? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad langganan ente. Masya Allah, begitu dengar nama Nabi Muhammad SAW, gemeter tadi orang Majusi. Dia pikir mau balas dendam. Apa tujuanmu wahai Muhammad? Apakah engkau pengen balas dendam kepada engkau melihat aku saat ini sedang terbaring? Begitu dibuka pintunya, Masya Allah, aku pengen nengokin engkau. Ini aku bawakan sekeranjang korma. Mudah-mudahan engkau cepat sembuh biar bisa ngeludahin aku lagi besok. Ya Allah ya Rabbi. Nangis orang Majusi ini sambil mengatakan, Shadaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Ajaranmu memang indah wahai Muhammad. Engkau orang yang tiap hari aku ludahin, orang yang tiap hari aku aniaya. Namun ketika sakit engkau orang yang pertama kali besuk aku wahai Muhammad. Sementara mereka-mereka yang mengaku temanku sampai detik ini belum ada yang datang nengokin aku. Saksikan wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Allah adalah Tuhanku, dan mulai saat ini juga aku bersaksi bahwasanya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Ini dakwah dengan akhlak namanya. Ini cara dakwahnya Rasulullah dengan kasih sayang. Makanya kalau ada dakwah dengan emosional itu bukan dakwah Rasulullah. Rasulullah nggak pernah yang namanya memukul. Rasulullah selalu merangkul, bukan memukul. Betul apa enggak? Makanya mari sama-sama kita ikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah agar kita nanti diakui menjadi umatnya. Amin ya Rabbal alamin. Jam berapa ini Pak? Sampai jam berapa ini? Sampai jam 6. Sanggup nggak kira-kira melakukan ini? Sanggup? Saya ulang sekali lagi. Yang pertama tadi apa? Astagfirullah, lupa ya Allah. Bapak kali ingat yang pertama apa Pak? Ya sama aja Bapak ini. Ini ujian yang paling berat kalau ngisi kajian tausiah di depan nenek-nenek sama aki-aki begitu. Ya Allah, kadang-kadang kita dikasih materi, dikasih tausiah, baru selesai disampaikan ditanya lagi udah lupa. Bapak, Ibu sadar nggak tiap hari kadang-kadang sering disinggung sama sebuah syair. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Benar nggak? Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Apa makna dari syair ini? Belajar waktu kecil, waktu usia masih muda itu cepat nangkepnya. Betul nggak Pak, Bu? Tuh kalau anak kecil diomongin tuh kadang-kadang gampang cepat nangkepnya. Apa hikmahnya? Kalau Bapak Ibu sekalian suatu saat lagi kelas rumah tangga Bapak, jangan di depan anak. Karena apa? Anak ini daya rekamnya tajam. Jangan salahin anak kita kalau suatu saat tiba-tiba Bapak Ibu nggak sadar mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, tiba-tiba nanti suatu saat diikutin sama anak kita. Karena anak kecil itu daya rekamnya tajam. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Belajar di waktu yang sudah larut senja kayak Bapak Ibu zaman sekarang ini yang ada di masjid ini, bagaikan mengukir di atas air. Saya mau tanya, ngelukis sebagus apapun, kalau ngelukisnya di atas air ada bekasnya nggak Pak? Ya, insya Allah sama dengan Bapak Ibu.
Saya ulang sekali lagi, apa yang pertama Pak? Bersedekah kepada orang yang kikir kepada kita. Yang kedua, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Ini ngomong-ngomong masalah silaturahim nih. Ini saya kupas sedikit hadis Rasulullah. Kata Nabi, man sarrahu ayyubsatalahu rizquhu aw yungsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang pengen lapang rizkinya, siapa yang pengen panjang umurnya, ternyata kata Nabi kuncinya jalinlah silaturahim di antara kalian. Maka kenapa sampai dikatakan tu'ti man harmak wa tasil fi man qata. Walaupun orang yang memutuskan silaturahim, tetap sambunglah silaturahim itu. Tapi sayang Bapak Ibu sekalian, hadis ini malah justru yang banyak menerapkan orang tua kita dulu. Nggak heran orang tua kita dulu, mohon maaf Pak, umurnya rata-rata panjang-panjang. Ini hadis tadi ngomongnya gimana? Siapa yang melanggengkan silaturahim, maka insya Allah bisa memanjangkan umur, bisa melapangkan rizki kita. Itu yang meratakin malah kebanyakan orang tua kita dulu. Makanya orang tua dulu itu nggak heran Pak, ngelihat ada umur 100 tahun itu udah biasa. Benar nggak? Bahkan saya punya nenek tempo hari yang baru meninggal di Blitar, Jawa Timur, itu umurnya 102 tahun. Zaman sekarang nggak nemu Pak orang umur sampai segitu, jarang dan langka Bang. Sekarang rata-rata 40 50 ya Allah ya Rabbi. Kalau kita masih ingat dulu ada pelawak presenter yang lagi naik daun, masih ingat nggak? Namanya Olga Saputra, masih ingat? Ya Allah, lagi naik daun, umurnya belum genap 31 tahun, mati sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Dulu tahun 90-an ada penyanyi cantik banget, masih ingat nggak? Jenuh aku mendengar, siapa namanya? Nika Ardila. Ya Allah, umurnya baru 25 tahun, mati sampai sekarang nggak pulang-pulang. Gara-gara nyanyi mama, oh mama aku ingin pulang, itu sampai sekarang nggak pulang-pulang lagi. Ya Allah ya Rabbi, saya khawatir jangan-jangan pendeknya umur manusia zaman sekarang gara-gara nggak mau silaturahim, memutuskan silaturahim, betul nggak? Apalagi kalau lagi lebaran Pak, ya Allah, harusnya itu kita jadikan momen untuk merajut ukhuwah Islamiyah, melanggengkan silaturahim. Malah boro-boro kita mau datang ke rumah tetangga-tetangga, ke saudara kita, malah yang ada udah cukup diwakilin sama WhatsApp doang. Bro, kosong-kosong ya, minal aidin wal faizin. Itu aja kata-katanya kadang-kadang kopas dari orang lain. Ayo ngaku, sering nggak begitu? Udah di broadcast lagi, di copy lagi, kita kirim lagi ke orang lain. Itu beda silaturahim yang model seperti itu dibandingkan silaturahim kalau kita ketemu langsung dengan orang yang bersangkutan, maka secara emosionalnya pun beda. Makanya cara silaturahim orang dulu tuh kalau belum ketemu langsung itu belum afdol. Kalau kita kadang-kadang cukup puas ketemu di masjid doang, habis selesai sholat id, salam-salaman udah, habis itu kemana? Kebun binatang, ke tempat-tempat wisata, bukan keliling silaturahim, malah ke tempat-tempat wisata. Benar nggak? Di sini ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Dan dulu, masya Allah, itu bahkan sudah ketemu di masjid Pak, itu belum afdol kalau belum lencer lagi ke rumahnya. Dan itu pun belum afdol kalau giliran tetangga kita belum datang lagi ke rumah kita nyicipin kue kita. Makanya dulu itu kalau lagi lebaran kue itu nggak bakal awet, sehari 2 hari habis. Kalau kue zaman dulu tuh kita bikin kue 2-3 hari habis, lebaran 7 hari itu udah habis semua. Kalau sekarang kue sampai ketemu lebaran haji masih utuh, karena nggak ada yang datang ke rumah kita. Kalau dulu samuk silih berganti datang ke rumah kita nyicipin kue, berkahnya terasa Pak dulu. Makanya orang dulu itu umurnya panjang, banyak rizkinya, lapang rizkinya, punya anak banyak, berkah. Benar nggak? Saya mau tanya, orang zaman sekarang punya anak paling banter berapa Pak? Tuh 2 kadang-kadang, cukup 2 anak, masya Allah. Padahal Islam nggak menganjurkan begitu, malah justru banyakin anak untuk memperbanyak silsilah untuk keturunan yang baik untuk kita nanti. Sekarang malah cuma 2 anak cukup, itu programnya orang Yahudi Bu. Naudzubillah min dzalik. Makanya
orang dulu itu umurnya panjang, punya anak banyak, berkah. Berkahnya kelihatan kalau lagi lebaran, Pak. Punya anak 10, ngerantau ke Jakarta semua. Alhamdulillah berhasil. Ketika lebaran pulang kampung satu-satu, datang anak yang nomor 1. Minal aidin wal faizin, mohon maaf kalau saya punya salah selama ini. Cium tangan kedua orang tuanya, sampai dicium kaki kedua orang tuanya, minta ridho dan restunya. Sampai anak ini ngomong, ya Allah Pak, mohon maaf saya nggak bisa ngasih THR banyak. Ini cuma bisa ngasih duit 1 juta buat beli sirih. Sirih 1 juta, lumayan Pak. Datang lagi anak nomor 2, Pak minal aidin wal faizin, mohon maaf saya nggak bisa ngasih duit banyak. Ini cuma bisa ngasih duit 1 juta buat beli tembakau sama sirih sama cengkeh. Berapa udah? 2 juta. Datang lagi anak yang nomor 3, saya nggak tahu kenapa itu kompakan semua ngasih duit 1 juta. Yang nomor 3, ini 1 juta buat beli sembako sama baju. Berapa udah Bu? 3 juta. 15 anak datang semua rata ngasih THR 1 juta. Berarti kumpul duit berapa? 15 juta. Gede nggak? Lumayan nggak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau tiap lebaran dapat THR dari anaknya 15 juta, seneng apa enggak? Harusnya kan seneng. Ini yang saya ceritain bukannya seneng malah sedih Pak. Begitu dapat duit 15 juta dikasih sama bapaknya, mak lo, ini lo terima duit THR dari anak-anak lo 15 juta. Si emak bukannya seneng malah nangis kejer Pak. Bapaknya bingung, kamu kenapa? Orang di mana-mana dapat THR dari anak-anaknya, apalagi 15 juta, harusnya seneng. Kenapa kamu malah nangis? Nangisnya kejar lagi. Apa jawaban si emak? Saya nyesel Bang. Loh, nyesel kenapa? Ya kalau tahu begini kita bikin anak 50 aja. Ya Allah, matematikanya jalan tuh si emak. Bang, kita pikirin coba kalau kita punya anak 50. Tiap lebaran 1 anak kasih duit 1 juta, berarti dapat duit berapa Bang? 50 juta ya Allah. Tuh berkahnya orang dulu punya anak banyak, banyak rezekinya, berkah. Makanya dulu saya nggak pernah ngelihat ada orang punya anak 10, 15 sampai ada mati kelaparan, nggak ada. Makanya ibu kalau pengen berkah, banyak rezekinya, ayo mulai sekarang bikin anak 50. Sanggup Bu? Itu hanya potret, gambaran saja. Kalau orang melanggengkan silaturahim, maka insya Allah berkah kehidupan kita dan berkah rizki kita. Amin ya rabbal alamin. Berapa menit lagi Bapak-bapak? Udah? Sampai jam berapa sih Pak? Jam 6. Jam 6 apa jam berapa biasa? Jadi ingat ya, ini warisan Rasulullah yang harus kita jaga. Jadi bersedekah kepada orang yang kikir kepada kita, tadi menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim, dan yang ketiga wa ta'fu amman dhalamak, hendaknya engkau memberi maaf kepada orang yang jelas-jelas melakukan perbuatan salah kepada engkau tanpa harus menunggu dia yang meminta maaf kepada dirimu. Sanggup enggak kira-kira? Sanggup apa enggak? Maka ini hikmah yang kita bisa ambil. Peringatan Maulid Nabi, ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, boleh kita rayakan, tapi jangan cuma jadi seremonial tahunan saja. Makanya mohon maaf, ini di Nurul Iman ngadain Maulid Nabi nggak Pak? Ngadain? Udah? Kapan? Peringatan Maulid Nabi itu dikatakan sukses atau enggak, berhasil atau tidak, bukan dilihat siapa yang ceramah, bukan. Sekali lagi, peringatan Maulid Nabi yang diadakan di mana saja, di masjid, di musola, di mana-mana, dikatakan sukses atau tidak, berhasil atau tidak, itu bukan dilihat dari jumlah berapa banyak undangan yang hadir, bukan. Tapi sukses atau tidaknya peringatan Maulid Nabi di Masjid Nurul Iman ini dilihat kalau sholat subuh berapa saf jamaahnya selepas Maulid Nabi. Betul apa enggak? Ini tadi kita berapa saf tadi? Rata-rata di masjid-masjid lain berapa saf Pak? Nah, tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Apa itu Ustaz? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada diri kita, semakin meningkatnya mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah, itu satu tanda peringatan Maulid Nabi itu membekas pada diri kita. Makanya kalau mengaku cinta kepada Nabi, jangan cuma ngerayain maulidnya saja, tapi ikuti sunnahnya, termasuk tadi 3 pilar.
dakwah ala Rasulullah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita kalau pengen kita sukses dunia dan akhirat. Bersedekah kepada orang yang walaupun dia kikir kepada kita, lakukan itu secara istiqomah. Mudah-mudahan itu akan melunakkan hati kita menjadi orang yang sabar. Yang kedua, watasil fiman qata'at, menyambung silaturahim kepada siapapun itu, baik yang hubungannya baik-baik saja maupun yang tidak baik saja dengan kita. Sambung silaturahim itu untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita nanti. Dan yang ketiga, memaafkan kesalahan orang dengan lapang dada. Jangan nunggu orang lain meminta maaf kepada kita. Setiap orang yang menganiaya kita, sebelum dia meminta maaf, kita sudah memaafkan duluan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini semakin meningkatkan mahabbah kecintaan kita kepada Nabi kita, dan insya Allah nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama Rasulullah, kita masuk ke dalam surga bersama syafaat Rasulullah, dan kita duduk di dalam surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bin niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul bin niyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita akhiri, yuk kita sholawatan sebentar saja. Kita berharap mudah-mudahan kita nanti kebagian syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghani, anta misbahu sududi. Sallu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad, ya awsal khalfiqaini. Mari. Ya Habibi ya awsal khalfiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Terakhir,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantunkan di pagi hari ini, insya Allah akan menjadi tanda di hadapan Rasulullah. Inilah umatku yang semasa hidupnya senang baca salawat, sehingga nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza. Mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.